Polemik antara Warkopi dengan Warkop DKI hingga kini belum usai. Pro dan kontra masih berlanjut. Bahkan ketegangan semakin terasa ketika Warkopi dan Warkop DKI saling beradu pendapat. Polemik yang semakin memanas beberapa minggu terakhir ini seketika mengingatkan publik pada peristiwa 2016 silam. Berbanding terbalik dengan kemunculan Warkopi yang hadirkan kekecewaan sejumlah pihak, 5 tahun lalu Indro justru bangga mengumumkan kelahiran Warkop DKI Reborn yang beranggotakan Vino Bastian, Tora Sudiro, dan Abimana. Namun kini keadaan berbeda tengah dirasakan Indro. Ia tengah berusaha keras menegakkan panji Warkop DKI sejak kemunculan Warkopi demi keluarga almarhum Dono dan Kasino, juga demi nama Warkop DKI yang melegendaris. Ini jujur aja ketika saya bisa bikin Warkop DKI Reborn ini, bukan saya ya, artinya tersampaikan gitu ya. Agak plong sih saya. Dan alhamdulillah bendera itu saya bisa bawa terus, bahkan saya tancapkan di puncak yang tertinggi gitu. Ya, ibaratnya kan gini. Bapaknya udah meninggal tapi dia masih bisa merasakan karya bapaknya bisa diteruskan. Buat keluarga seniman mungkin itu penghargaan yang tinggi banget ya. Nah, kalau dibilang mewariskan enggak ya, karena ini kan nggak mau gantikan. Tetapi gini, banyak chemistry yang ada di kita dan sekarang ada di mereka. Dan saya menganggap mungkin saya seniman ya, kayaknya dunia, lingkungan, semua orang kemudian mengamini, menyetujui bahwa mereka akan melestarikan Warkop. Saya berasanya seperti itu. "20 tahun pasca wafatnya kedua sahabatnya, Dono dan Kasino, Indro harus menghadapi ujian berat. Kehadiran Warkopi yang dianggapnya memiliki kesamaan dengan Warkop DKI rupanya membuat Indro terusik dan tak bisa tinggal diam. Pasalnya, hak paten Warkop DKI telah diwariskan kepada anak-anak Dono, Kasino, dan Indro. Maka jika ada pihak lain yang tanpa izin memakai nama Warkop DKI atau membuat grup lawak mirip Warkop DKI, lembaga Warkop DKI sebagai pemegang hak eksklusif yang sah tentu akan melakukan upaya tegas. Sejatinya Indro serta anak-anak Dono dan Kasino tak mau membatasi kreativitas pemuda yang terinspirasi dengan lawakan Warkop DKI. Namun kemunculan Warkopi yang tiba-tiba dan tanpa izin jelas dianggapnya melanggar ketentuan, bahkan bisa terjerat masalah hukum jika tak segera dihentikan. Lembaga Warkop DKI melalui press release ini memperingatkan agar Warkopi tidak lagi menggunakan nama Warkopi dan mengganti nama grup yang saat ini telah digunakan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kalender sejak tanggal press release ini. Hal ini dikarenakan nama Warkopi jelas memiliki persamaan dengan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro atau biasa dikenal masyarakat dengan nama Warkop DKI yang telah dilindungi oleh hukum. Saya itu dari awal sudah bukannya malah sedih, tapi malah senang. Senangnya karena melihat wah ternyata apresiasi terhadap Warkop tuh besar ya. Bapak kalau dulu sering ngajak kita nonton di bioskop, suka nonton bareng keluarga juga, rasanya ya seperti itu, rasanya kangen bareng-barengnya itu loh, ketawa bareng. Amat sangat kangen. Tapi nggak ada tektokannya maksudnya? Bukan hanya nggak ada tektokannya, tapi karena sekarang juga berubah kan orang. Sekarang udah ekstrim sekali kan komedinya sekarang yang bukan genre kami gitu, kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang semuanya berdasarkan permintaan, berdasarkan demand. Dan pada akhirnya, ultimatum dikeluarkan. Dalam tempo 7 hari, Warkop DKI minta Warkopi membubarkan diri dan mengganti nama, serta tak membuat konten parodi Warkop DKI. Ultimatum yang dibacakan oleh Satrio Putra Dono rupanya mendapat tanggapan dari manajemen Warkopi. Dengan besar hati, mereka telah melakukan permintaan maaf secara terbuka. Namun Warkopi tak terima ketika dianggap melanggar etika.
Lalu akankah permasalahan ini bergulir panas lantaran Indro dan Lembaga Warkop DKI akan menempuh jalur hukum demi memperjuangkan royalti? Mungkinkah Warkopi memilih mundur dan memenuhi semua ultimatum dari Lembaga Warkop DKI sebelum waktu jatuh tempo tiba? Lembaga Warkop DKI mengapresiasi permintaan maaf yang diajukan oleh Warkopi dan manajemen sebagaimana ditayangkan di media sosial Instagram ataupun YouTube. Akan tetapi, Lembaga Warkop DKI menyayangkan permintaan maaf tersebut tidak pernah diajukan melalui surat resmi kepada Lembaga Warkop DKI. Kami juga ingin meluruskan bahwa pihak manajemen Warkopi atau pihak Patria TV belum pernah meminta izin sama sekali kepada Lembaga Warkop DKI, baik sebelum atau pada saat email yang kami terima tanggal 10 September 2021. Melalui press conference ini, kami mengucapkan atau melakukan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila dianggap melukai, mencederai, ataupun membuat kegaduhan lah seperti itu. Dan menyinggung juga dikatakan seperti itu ya. Mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Om Indro beserta Warkop DKI atas kegaduhan yang sudah berlangsung beberapa minggu belakangan ini. Atas etikat baik kami juga sudah men-postpone segala macam kegiatan Warkopi yang berhubungan dengan TV nasional maupun di media sosial. Warkopi dan sketsanya sudah kami take down. Jadi itu adalah salah satu keseriusan kami, etikat baik kami, bentuk respect dan rasa hormat kami sebetulnya. Walaupun juga kita terkenal bintang pemberi keuntungan terbesar bagi produser bahkan sampai sekarang. Mereka nggak perlu keluarin ini lagi, tapi ini ya. Jadi istilahnya gitu, kalau orang-orang film, gila orangnya udah mati tapi produsernya masih dihidupin terus sama orang mati loh, kayak gitu kan. Oleh karena itu kita juga nggak sekedar mencari uang, iya kita harus hidup, tapi mencari kekayaan mungkin. Kalau mencari kekayaan, saya udah nuntut terus setiap hari berusaha royalti film, karena tidak sepeser pun, padahal miliaran